Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah juga hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, badan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini catat sebagai amal kebaikan, sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi berikutnya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang produsen dalam pandangan Islam. Bagaimana Islam itu agama yang sempurna, sedetail apapun diatur di dalam Islam. Termasuk sekarang ini yang akan kita bahas, mekanisme pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Pada pasar di masa Rasulullah SAW dan juga pada zaman Khulafaur Rasyidin atau zaman para sahabat ya, baik yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ajmain. Itu mereka ternyata memang mempunyai peranan penting di dalam mengembangkan dan juga menguasai pasar. Pada masa Rasulullah memang Rasulullah ketika aktif menjadi pengawas di pasar, kemudian juga turunnya berbagai syariat mengenai muamalah ini ketika Rasul sudah melakukan hijrah ke Madinah. Karena 13 tahun di kota Mekah itu Rasul fokus terhadap penegakan tauhid ya. Kemudian juga bagaimana supaya Islam itu berkembang di kota Mekah, penegakan tauhid, akidah. Maka dari itu ayat-ayat yang Makki ya, ayat Makki itu ayat-ayat Al-Quran yang turun ketika Rasul belum melakukan hijrah disebut ayat-ayat Makki ya. Isinya biasanya ciri-cirinya berkenaan tentang tauhid, tentang keimanan, biasanya tentang rukun iman kepada Allah, malaikat, Rasul, hari akhir, neraka dan surga ya. Sangat sedikit syariat yang turun. Tapi ketika Rasul sudah melakukan hijrah ke kota Madinah, banyak syariat-syariat yang turun, termasuk di dalam bermuamalah, di dalam bertransaksi ya, berniaga, termasuk dalam bagaimana mengatur pasar dalam sistem Islam. Memang pada Rasulullah SAW itu di usia 7 tahun Rasul sudah belajar diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ketika itu ya, melakukan perjalanan sampai ke Syam itu untuk berdagang. Artinya pada jiwa Rasulullah itu sudah ditanamkan jiwa berdagang. Nah dari situ Rasul mulai dikembangkan ilmu dagangnya dan mulai belajar dari pamannya untuk berdagang ya. Nah, kemudian juga berkembangnya usia Rasul itu semakin bergiat berdagang ya, karena memang Rasul terkenal dengan jiwa kejujurannya gitu ya. Dan juga Rasul juga senang bermitra dengan orang lain ya, yaitu pada waktu itu sistemnya menggunakan mudharabah bagi hasil ataupun musyarakah. Musyarakah itu bekerja sama ya.
Dan memang sistem itu sangat populer pada saat itu, dan Rasul memang masih berada di kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW sudah menjadi istri Khadijah, menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun. Nah, Rasulullah SAW terlibat melakukan perdagangan sampai ke luar negeri, sampai seperti ke Syam, ke Syria, dan ke yang lainnya. Dan memang membawa modal yang diberikan oleh Khadijah, istrinya. Rasulullah SAW memang masih aktif di dalam berbisnis ya atau berdagang di pasar-pasar lokal, walaupun kala itu memang Rasul sudah melakukan perdagangan ke luar negeri. Dan itu memang terjadi ketika Rasul belum fokus, artinya memang belum diangkat menjadi Rasul ya. Rasulullah SAW juga memang terkenal sebagai pedagang profesional, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujurannya terutama. Makanya Rasulullah SAW itu terkenal dengan gelar al-aminnya yang dapat dipercaya. Nah, itu periode Mekah. Ketika memang Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, peran Rasulullah SAW itu sudah mulai bergeser Rasul sebagai pengawas pasar atau yang dikenal dengan muhtasib. Jadi Nabi SAW itu mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah ya, kenapa perlu diawasi pasar di sekitar Madinah, agar memang cara-cara Islami tetap dilaksanakan pada pasar tersebut. Pada saat itu memang mekanisme pasar sangat dihargai ya, dengan ditegakkannya syariat Islam, tidak ada unsur ribawinya di sana, saling menzoliminya di sana gitu ya. Nabi SAW juga menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga apabila memang tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Jadi tidak sembarang harga naik ya, Lihat dulu apa yang menjadi penyebab harga itu naik. Jadi memang Rasul itu menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah, ketika di Madinah semua naik gitu ya, tidak langsung serta-merta Rasul menaikkan harganya. Selama memang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, atau yang tidak disertai dengan dorongan monopolistik dan monopsonistik. Ingat ya, kalau monopolistik itu penjualnya hanya satu, pembelinya banyak, gitu ya. Maka dari itu kalau memonopoli itu menguasai, mentang-mentang penjualnya satu dia menguasai. Dan kalau monopsoni kebalikannya penjualnya banyak tapi pembelinya satu. Memang tidak ada alasan bagi Rasulullah SAW ya untuk tidak menghormati harga di pasar. Harga di pasar itu memang fluktuatif ya, disesuaikan dengan kondisinya. Ada para sahabat kala itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, tentukanlah harga untuk kita. Rasul menjawab, Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga. Jadi di sini Rasul pun tidak ingin sembarangan ya menentukan harga. Kemudian kata Rasul, penahan, pencurah, serta pemberi rizki, aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezoliman dalam hal darah dan harta lain. Rasulullah, maka dari itu Rasul tidak serta-merta menaikkan harga tanpa dibimbing oleh wahyu. Ya, maka dari itu Rasul tidak ingin nanti dituntut oleh para sahabat umatnya
ketika memang terjadi keputusan yang diambil oleh Rasul dan merugikan semua pihak, ya. Nah, dari pertanyaan sahabat tadi ya, jelas bahwa pasar itu merupakan hukum alam sunatullah. Artinya ada penjual, pembeli, akad, transaksi, ya. Maka dari itu harus dijunjung tinggi. Tidak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif. Jadi kalau ada satu orang penjual tidak serta-merta dia mempunyai kewenangan menaikkan harga. Karena pasar itu kekuatannya kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelanggaran terhadap pasar itu ya, misalnya penetapan harga dengan cara dan alasan yang tidak tepat, itu merupakan tindakan ketidakadilan dan yang akan nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua penjual tidak serta-merta menaikkan harga walaupun dia menguasai pasar, misalkan walaupun dia artinya banyak konsumnya, tidak serta-merta menaikkan harga. Karena kan pasar kan sifatnya kolektif gitu ya. Begitupun sebaliknya. Apabila ada penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar, jadi pasarnya ada penjual nih datang ke pasar menjual dengan harga yang setelah disepakati di pasar itu ya, dengan harga yang normal gitu ya. Maka memang orang tersebut ya laksana orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sampai segitunya penjual yang menjual harga dengan harga di pasaran mengikuti aturan sesuai dengan syariat, maka dia seperti berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau kita menjadi penjual jangan mempersulit pembeli. Sebaliknya kalau menjadi pembeli jangan mempersulit penjual. Misal kita sebagai penjual ketika memang ada pembeli menawar barang yang kita jual 10.000, ditawar 9.500 sudah kasihkan saja. Jangan terlalu sulit untuk menjual barang. Atau jangan mempersulit penjualan terhadap para pembeli. Begitupun sebaliknya terhadap kalau posisi kita sebagai pembeli, jangan mempersulit kita sebagai pembeli terhadap penjual. Misalkan kita pembeli harga produk itu 10.000, kita tawar dengan 1.000 rupiah. Nah itu kan artinya mempersulit pembeliannya. Maka hal itu tidak diperkenankan atau dilarang. Ya. Nah, mengenai pasar ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi orang-orang yang membawa barang, menjual barang di pasar seperti dia berjihad di jalan Allah. Sementara orang-orang yang menaikkan harga melebihi harga yang ada di pasaran, maka orang ini dianggap dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, segitunya ya. Maka dari itu jangan sembarang menaikkan harga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memang memberikan penghargaan terhadap mekanisme pasar berdasarkan ketentuan syariat ya. Bahwa memang perniagaan itu harus dilakukan secara baik, tersistem, adil ya, suka sama suka ya, artinya saling meridoi. Menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Jadi memang tidak boleh sembarang menaikkan harga, lihat tuh memang kesepakatannya karena memang sifatnya kolektif. Nah, di dalam juga menolak adanya intervensi harga. Intervensi harga ini ada campur tangan seseorang yang menaikkan harga tanpa ada kesepakatan di pasar. Ini juga bertentangan. Kemudian di dalam syariat Islam ya dituntut adanya moralitas dalam aktivitas ekonomi. Adab itu dituntut di semua lini kehidupan ya. Adab itu dituntut di semua lini kehidupan. Tidak hanya
ada menuntut ilmu, membaca Al-Quran misalkan ya, ke masjid. Ternyata di dalam bertransaksi yang ada di pasar juga dituntut moral dikedepankan. Adanya moralitas dalam aktivitas ekonomi termasuk transaksi di pasar. Yang pertama, persaingan yang sehat. Persaingan sehat itu tidak saling menjatuhkan, tidak saling bermusuhan, ya, bersaing secara sehat. Jadi antar pedagang saling meningkatkan kualitasnya. Misalkan produk A itu sudah terstandar sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, maka yang lain mengikuti juga kualifikasinya memenuhi standar sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Terus sampai begitu ya. Artinya memang persaingan yang sehat itu tidak ada kezoliman, iri hati, dengki, ujung-ujungnya pertikaian dan permusuhan. Harus secara sehat. Kemudian adil. Adil di sini memang ketika peraturan ditegakkan, adil harus semua. Ketika pembesar yang bermodalkan usahanya dengan bermodalkan besar, gitu ya, skala besar, dengan yang kecil harus diterapkan seadil-adilnya. Jangan sampai hukum segera ditegakkan ketika memang pengusaha kecil melakukan pelanggaran misalkan ya. Sementara tidak ada tindakan tegas terhadap para pengusaha besar, ini tidak adil. Kemudian juga moral yang dituntut ketika di pasar itu kejujuran. Makanya salah satu tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasar. Karena di pasar itu ketidakjujuran, kecurangan, kriminalitas, kadang-kadang terjadi berbaur laki-laki dan perempuan, ya, bau tidak sedap, kotoran di mana-mana. Maka dari itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasar. Dan disenangi oleh setan, ya, pasar itu ya. Yang ketiga harus jujur, moral yang diterapkan harus jujur. Jujur di sini memang kalau barangnya busuk ya bilang busuk. Jangan barang yang baik dicampur dengan barang yang bagus. Itu tidak diperkenankan ya. Barang yang baik dicampur dengan barang yang bagus. Artinya apa? Supaya seadanya saling keterbukaan, tidak saling mendolimi satu sama lain. Ya harus betul-betul jujur. Ya, nah kebanyakan di pasar itu misalkan buah-buahan yang bagus dicampur dengan yang sudah membusuk supaya semuanya laku ya. Justru dengan seperti ini mungkin bisa saja itu laku ya, kemudian bisa saja habis, tapi keberkahan di mata Allah Subhanahu wa taala akan sulit didapat kalau cara itu yang dilakukan. Nah, berikutnya keterbukaan. Keterbukaan di sini baik pengusaha yang besar, yang kecil, atau yang di tengah harus terbuka. Harus terbuka, ini seperti ini aturannya, seperti ini sanksinya, kalau memang seperti itu. Ya, jadi harus betul-betul terbuka. Kemudian prinsip atau moral yang harus ditegakkan yaitu keadilan ya. Jadi memang Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, tidak hanya dalam beribadah, ternyata di dalam bermuamalah juga harus kita kedepankan moralitas ya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Nah, pasal di masa Rasulullah SAW itu ya. Nah, ini periodenya sudah Madinah. Rasul sudah berhijrah ke Madinah ya. 10 tahun Rasul itu di Madinah. Dan kalau di Madinah itu banyak turun yang berhubungan dengan muamalah ya. Artinya tentang keluarga misalkan, termasuk syariat-syariat yang lain banyak turun di kota Madinah. Puasa misalkan ya. Haji dan seterusnya ya. Kemudian termasuk dalam bertransaksi, berniaga juga itu turun ketika Rasul setelah berhijrah ya. 10 tahun Rasulullah di kota Madinah. Rasulullah SAW itu ya ketika pasar sudah berdiri bertindak sebagai pengawas pasar.
atau muhtasib namanya ya. Apa saja tugasnya? Mengawasi jalannya pasar, mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap berjalan sesuai dengan syariat. Kemudian menolak harga, menaikkan harga apabila harga tiba-tiba naik. Menolak untuk menaikkan harga ketika harga tiba-tiba naik tanpa sebab. Menolak juga adanya monopolistik tadi ya dan monopolistik. Ingat kalau monopoli itu penjualnya hanya satu, pembelinya banyak. Kalaupun monopoli itu kebalikannya ya. Kemudian juga apa saja tugas pengawas sana? Menetapkan harga dengan cara yang tidak tepat ini ya. Tidak tepat merupakan kezoliman. Maka supaya ini tidak terjadi, menetapkan harga dengan cara yang tidak tepat merupakan kezaliman. Nah, maka Rasul hadir sebagai pengawasnya. Kemudian juga pasar adalah kekuatan kolektif yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kolektif di sini perkumpulan para penjual, kemudian juga para pembeli ya, ulil amri yang mengatur gitu ya. Pasar juga merupakan hukum alam atau sunatullah yang harus dijunjung tinggi. Jadi sudah memang pasar dari dulu ya gitu. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada ijab kabul ya ataupun transaksi. Itu sudah dari dulu. Nah kalau dulu memang tidak ada uang masih dengan barter, ketika memang sudah modern, dirubah menjadi transaksi menggunakan alat yang dinamakan dengan uang gitu ya. Berikutnya pasar di masa Rasul SAW atau di kisaran tahun 610 Masehi. Di masa Rasul dan di masa Khulafaur Rasyidin. Penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar laksana orang yang berjihad di jalan Allah. Gitu. Jadi ya harus betul-betul menjual barangnya itu dengan harga pasaran. Kenapa? Agar masyarakat terbeli, kemudian tidak ada saling menzolimi dan tidak menimbulkan rasa iri dengki dari para penjual yang lain ketika memang kita datang membawa barang, menjual barang dengan harga pasaran. Itu ya, itu paling penting. Ketika di pasar sudah terjadi kedengkian, iri hati, kemudian caci maki, pertikaian, permusuhan, nah ujung-ujungnya itu akan timbul dendam. Kalau sudah setelah itu permusuhan, kerukunan akan sulit terjaga di pasar nantinya ya. Rasulullah SAW menghargai pasar. Rasulullah SAW menghargai harga pasar. Nah, ini ada para sahabat yang bertanya tadi ya, udah saya jelaskan tadi. Nah, ini bahwa penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perniagaan atau jual beli transaksi harus dilakukan secara baik. Secara baik itu berdasarkan ketentuan syariat. Dengan rasa suka sama suka, ridho sama ridho ya. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar. Apa saja dengan cara batil? Mencuri, korupsi misalkan, dengan cara riba, mengambil hak orang lain ya, atau dengan ada unsur maisirnya di dalamnya misalkan, ada unsur gorornya di dalam transaksi tersebut misalkan ya. Atau yang pernah dibahas kemarin dalam unsur
transaksinya atau produksinya tidak halal, baik produksinya maupun bahannya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya orang-orang yang beriman, ini orang beriman yang dipanggil ya. Tentu kalau orang beriman dia menggunakan syariat Islam. Jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Tadi yang batil itu yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Misalkan mengambil hak orang lain ataupun transaksi yang ribawi, ada unsur gorornya di dalamnya, ada unsur maisirnya ya. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Maksud suka di sini ya. Yang pertama tidak melanggar ketentuan syariat dan saling ridho. Misalkan saya akan menjual barang dengan harga pasaran. Ketika memang si pembeli itu banyak melakukan transaksi, saya mengasih bonus, saya ikhlas memberikan bonus kepada para pembeli yang melakukan banyak pembelian kepada barang yang saya jual. Nah itu ridho sama ridho, maksudnya seperti itu ya. Dan jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Sebenarnya kenapa Allah menganjurkan kita bertransaksi sesuai dengan syariat Islam ya, paling itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita sebagai hambanya agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, berikutnya pandangan ekonomi Islam tentang mekanisme pasar ya, yang pertama menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf itu di tahun 731 sampai 798 Masehi ya. Abu Yusuf ini lahirnya di Kufah ya. Abu Yusuf memang termasuk pemikiran Abu Yusuf itu tentang pasar ya, bisa kita lihat dalam buku beliau yang berjudul Al-Kharaj ya, Al-Kharaj. Abu Yusuf memang terkenal dalam pemikiran Islamnya, banyak memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran dalam perniagaan pada zamannya, dan sampai sekarang teorinya pun banyak yang menggunakan. Nah, dalam buku ini juga, buku yang tadi Al-Kharaj ya, banyak berbicara masalah beberapa prinsip mekanisme pasar. Mekanisme pasar ya, itu tentang menguraikan naik dan turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harta. Nah, beliau juga telah menyimpulkan ya, hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran ini tidak ya katakan secara eksplisit ya. Jadi Abu Yusuf mengatakan bahwa memang masyarakat secara luas pada masa itu memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya. Atau dengan kata lain ya, apabila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Kalau barang sedikit, harga akan mahal. Sudah logis ya, dari dulu memang barang ketika sedikit, permintaannya banyak, barangnya sedikit, itu kan naik. Atau sebaliknya, jika tersedia barang banyak, harga akan murah. Hukum permintaan penawaran berlaku kalau seperti itu ya. Nah, mengenai hal tersebut, Abu Yusuf juga mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Karena itu prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah ya bukan karena melimpahnya makanan, menurut beliau itu. Demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan sunatullah. Memang terkadang terkadang tuh makanan sedikit juga kadang-kadang ada yang murah ya.
ataupun sebaliknya. Pernyataan Abu Yusuf tadi juga menyatakan bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh penawaran, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Ketika permintaannya banyak, barangnya sedikit, maka ini akan menjadi naik. Seperti hukum permintaan pada umumnya ya. Beliau juga, masih Abu Yusuf nih tentang teorinya, mengindikasikan ya adanya variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga. Misalkan jumlah uang yang beredar di negara itu, atau adanya penimbunan atau penahanan suatu barang. Pada intinya memang pemikiran Abu Yusuf merupakan hasil penelitiannya atau observasinya ya terhadap fakta-fakta empiris yang sering terjadi. Itu melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga. Itu menurut Abu Yusuf, hidup di tahun 731 sampai 798 Masehi. Nah, kemudian menurut Al-Imam Al-Ghazali, terkenal ini ya, Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, karangan beliau ini. Ya tadi kita Ihya Ulumuddin juga membahas topik-topik tentang ekonomi, termasuk pasar, di dalam juga ada dibahas ternyata ini ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau juga membicarakan bahwa ada banyak barter, juga dibahas itu barter dan permasalahannya. Pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadi pasar. Evolusi itu perubahan yang terjadi secara lambat ya, dan terjadi di pasar. Termasuk juga bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Itu termasuk pemikiran-pemikiran Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di ekonomi, pasar ya, barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan, evolusi terjadi di pasar, evolusi terjadinya di pasar, juga bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam memenuhi harga. Itu dalam Ihya Ulumuddin. Juga Al-Ghazali juga memang tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif yang paling utama dalam perdagangan. Jadi memang menurut beliau itu motif keuntungan menjadi skala prioritas dalam perdagangan itu tidak dipungkiri hampir semua, termasuk juga memang orang-orang muslim juga memang keuntungan juga terkadang menjadi skala prioritas dalam perdagangan. Namun demikian, ia juga memberikan banyak penekanan pada etika bisnis. Nah, Al-Ghazali juga menekankan terhadap etika bisnis. Walaupun skala prioritas keuntungan dalam perdagangan, tetap etika harus betul-betul dijaga. Dan juga memang kenapa etika harus betul-betul dijaga? Agar tidak ada penurunan nilai-nilai Islam termasuk dalam transaksi berdagang. Karena memang kata beliau itu keuntungan yang sesungguhnya merupakan keuntungan yang diperoleh di akhirat kelak. Jadi ketika kita bertransaksi, berniaga, berdagang di pasar, menerapkan syariat Islam, mengedepankan moral, etika, untung yang sebetulnya yang hakiki itu yaitu untung di akhirat, pahala yang berlimpah, membantu sesama, termasuk pahala dalam bertransaksi ketika memang syariat Islam ditegakkan dalam bertransaksi. Jadi itu menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali juga memang menekankan terhadap etika dalam bertransaksi. Nah, berikutnya menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu pada tahun 661 ya sampai 728 Hijriah atau 1263 sampai 1328 Masehi. Nama asli Ibnu Taimiyah itu Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim ya, nama
hasil beliau. Pemikirannya itu memang dicurahkan melalui bukunya yang paling terkenal, diantaranya Al-Hisbah fil Al-Islam dan Majmu' Fatawa ya. Sering melihat mungkinnya di konten-konten YouTube ataupun di media-media itu Majmu' Fatawa, itu adalah karangan Ibnu Taimiyah. Nah, pandangan-pandangan beliau itu berfokus pada masalah pergerakan harga. Nah, kalau Ibnu Taimiyah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, beliau fokus ke itu. Memang ya, tapi ia juga letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum memang ia menunjukkan the beauty of market atau keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi. Jadi keindahan mekanisme pasar itu sebagai mekanisme ekonomi. Bagaimana sistem di ekonomi itu menjadi indah, sistem di pasar menjadi bagus, menjadi baik, tetap kembalikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya etika syariat harus betul-betul diterapkan di dalam perniagaan. Menurut beliau, menurut Ibnu Taimiyah, bahwa ketika harga naik tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan, zulm atau injustice daripada pedagang atau penjual. Sebagai juga banyak dipahami orang-orang pada waktu itu. Ya, waktu itu memang terjadi banyak kenaikan harga ya. Siapa yang menaikkan harga? Rata-rata para penjual. Menurut beliau, ia juga menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Ya. Jadi tidak semerta-merta kita pun menyalahkan ketika harga dinaikkan, menyalahkan penjual, tidak. Ya, karena memang terbentuk itu oleh beberapa faktor yang kompleks ya. Jadi faktor penawaran, permintaan yang terbentuk karena berbagai macam faktor. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Berikutnya ini menurut Ibnu Taimiyah ya, dalam Majmu' Fatawanya menjelaskan yang lebih terperinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian tingkat harga, beberapa faktor. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Yang pertama itu keinginan ya. Kedua keinginan, yang kedua jumlah orang yang meminta itu juga mempengaruhi harga. Harga juga dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang selain besar dan kecilnya permintaan. Juga apa saja yang mempengaruhi harga dan permintaan? Berikutnya, harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Kemudian juga yang mempengaruhi harga dan permintaan, tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Kasus yang sama dapat diterapkan kepada orang yang menyewakan suatu barang. Ya. Menurut beliau ya, secara jelas menunjukkan bahwa peranan ekspektasi terhadap permintaan, kemudian harganya, menurut beliau keinginan seseorang terhadap suatu barang dipengaruhi oleh ketersediaan barang tersebut. Ya. Jadi kalau barang itu banyak yang tersedia, ya otomatis konsumen juga banyak yang berminat. Kenapa banyak berminat ketika banyak barang yang tersedia? Karena para pembeli beranggapan bahwa akan mudah untuk mendapatkannya. Nah, kemudian yang terakhir menurut Ibnu Khaldun, pandangan ekonomi Islam tentang mekanisme pasar. Ibnu Khaldun hidup di tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Pemikirannya itu tentang pasar termuat dalam buku yang sangat monumental, Al-Muqaddimah, itu bukunya ya. Terutama memang sekali ada bab-babnya tentang bab
harga-harga di kota-kota besar khususnya ya. Nah, kata beliau ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurut Ibnu Khaldun, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang pokok akan menurun. Sedangkan harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan pokok lainnya, sebab barangnya sangat penting dan dibutuhkan. Nah, menurut beliau itu memang ketika memang di suatu kota berkembang ya penduduknya semakin banyak, maka kebutuhan pokok semakin murah. Kenapa? Karena banyak orang yang menawarkan bahan-bahan pokok. Begitupun barang-barang yang mewah itu semakin tinggi harganya. Beliau juga menjelaskan bahwa pengaruh permintaan dan penawaran terdapat tingkat harga. Nah, secara lebih terperinci memang Ibnu Khaldun juga menjelaskan pengaruh persaingan di antara para konsumen gitu ya. Dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan lain terhadap tingkat harga. Nah, yang mempengaruhi harga naik pajak ya, pungutan itu juga mempengaruhi harga yang ada di pasar pada zaman itu ya, dan kayaknya masih ada relevansinya dengan zaman sekarang ya. Tidak menutup kemungkinan harga itu menjadi naik ketika pungutan juga ada kenaikan atau pajak pun dinaikkan. Nah, itu secara singkat pandangan ekonomi Islam tentang mekanisme pasar. Menurut Abu Yusuf, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, menurut Ibnu Taimiyah, menurut Ibnu Khaldun ya, secara ringkasnya seperti itu. Nah, ini peran pemerintah dalam mengawasi pasar. Jadi pemerintah harus betul-betul berperan aktif baik dalam mekanisme harga, mekanisme pembentukan harga, yang mekanisme pasar, juga memang mengawasi apabila ada transaksi memang yang tidak sesuai dengan ketentuan, ataupun termasuk barang-barangnya, pasokan juga harus diawasi. Nah, memang kita ke masa Rasulullah SAW gitu ya. Jadi memang di zaman Rasulullah SAW juga mekanisme pasar sudah memang sempurna ya. Peran pemerintah sangat penting, ulil amri. Maka Rasul pun sudah menjalankan sebagai fungsinya sebetulnya, sebagai market supervisor atau alisbah ya. Yang kemudian memang ini market supervisor ini banyak dijadikan pedoman atau acuan negara terhadap pasar. Termasuk para pemikir Islam, di antaranya Ibnu Taimiyah juga banyak mengungkap tentang peranan al-misbah atau market supervisor pada masa Rasulullah. Itu sering melakukan inspeksi ke pasar. Ini zaman Rasulullah ya, ketika di Madinah. Ini ketika di Madinah, Rasul banyak melakukan inspeksi, sering menemukan praktik bisnis yang tidak jujur, sehingga beliau melakukan atau menegur ya. Juga Rasulullah SAW memberikan banyak pendapat, perintah atau larangan demi sebuah pasar yang islami ya. Memang semua ini secara jelas bahwa al-hisbah artinya pengawasan terhadap pasar sudah ada sebetulnya sejak zaman Rasulullah SAW ya. Tapi memang walaupun namanya berubah-ubah ya sampai zaman sekarang. Kemudian bagaimana dengan Romawi Timur? Nah, yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui perang salibnya waktu itu. Ternyata lembaga serupa juga telah
didirikan di Romawi Timur. Yang jelas namanya hampir tugasnya punya hampir mirip ya, yaitu Mateseb, namanya itu Mateseb. Mateseb ini berasal dari kata muhtasib tadi ya, muhtasib atau market supervisor. Nah, kalau di zaman model sekarang itu hampir mirip dengan badan urusan logistik ini ya, yang mengawasi ya. Lembaga seperti Hibas ini dipraktikkan pada perekonomian modern saat ini, yaitu melalui Bulog. Nah, di Indonesia memang sebenarnya telah memiliki lembaga seperti Alisbah, contoh seperti Bulog ini ya. Akan tetapi memang peran dan fungsi Bulog itu pasca perikatan komitmen antara Indonesia dan IMF mengakibatkan peran Bulog itu ditiadakan karena IMF itu selalu mendorong Indonesia masuk ke dalam jebakan perekonomian pasar yang notabene telah diakoptasi dan dimonopoli oleh negara-negara maju. Dan sekarang memang IMF itu kita sudah dari zaman SBY itu sudah lunas ya hutang ke IMF ya, sudah lunas hutang ke IMF ya, walaupun hutang negara kita kurang lebih berapa ya kemarin datanya itu ya sangat banyak. Nah, dengan hisbah ini, pengawasan ini, makanya Rasul melarang penjual menjual barang tetapi dia belum memiliki barangnya. Dropshipper itu dilarang. Jadi kalau penjual mau menjual barang harus punya dulu barangnya. Harus punya dulu. Ketika memang menjual barang belum punya barangnya, apalagi kalau si pembelinya transfer, kemudian kita pun sebagai dropshipper mentransfer kepada grosir, yaitu termasuk ke dalam riba buy namanya ya, dapat uang transfer uang sementara kita barangnya tidak memiliki. Jadi Rasul melarang orang yang menjual barang tapi dia tidak punya barangnya ya, Nah, semuanya ini memang tujuannya supaya membentuk pasar yang islami yang menerapkan syariat-syariat Islam gitu ya. Baik teman-teman ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.